luruskan niat kita bahwa tahun 2024 ini saya harus bisa, saya harus jadi, karena saya masih sehat, karena saya masih muda, karena ini adalah bagian dari ladang amal ibadah saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat dulu. Tapi kalau niatnya hanya sekedar mungkin untuk mencari kedudukan, itu gampang bagi Allah, mudah bagi Allah, tak sulit. Kalau hanya sekedar duduk di kantor DPR, Ustadz saja kalau mau duduk sana sekarang bisa duduk, boleh duduk. Tidak sama ya Pak Dewan. Ikhtiarnya bagaimana? Niatkan, luruskan cita-cita kita untuk membentuk masyarakat ini, akhlak masyarakat. Ya. Dengan ujung pena yang diberikan oleh masyarakat kepada kita, berikan yang terbaik pelayanan kita terhadap masyarakat kita. Rasulullah SAW dalam penelitian, beliau adalah peringkat pertama orang yang paling berpengaruh di dunia. Bayangkan itu, yang melakukan penelitian orang Kristen, bukan orang Islam. Lalu mengapa Rasulullah menjadi orang yang paling pertama berpengaruh di dunia? Beliau diturunkan sebagai liputan limal makariman akhlak. Beliau memperbaiki akhlak manusia. Beliau memperbaiki akhlak umat jahiliyah ketika itu. Jadi bapak ibu saya, saudara saya, kalau ingin maju, luruskan niat. Memang tujuannya untuk memperbaiki umat, berjuang untuk umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Betapa banyak hari ini anggota-anggota dewan kita, tapi tak di sini. Ya, yang mereka memperturutkan hawa nafsunya, sehingga lupa tugas dan kewajibannya ke masyarakat, lupa dengan janjinya dengan masyarakat, sehingga mencelakakan dirinya sendiri. Maka Rasulullah yang pertama yang ia berikan adalah sikap, bagaimana dia di hadapan masyarakat. Kalau kita mencaleg, tentu kita harus nampak di masyarakat. Tak mungkinlah kita mencaleg tiba-tiba langsung ada foto kita aja. Tak mungkin, itu namanya Indomie instan. Tak ada instan hidup ini. Kalau saudara Kusen Rizal itu sudah memulai dari 3 tahun yang lalu dia berbaur, bergabung dengan masyarakat. Melalui apa? Melalui dakwah. Tapi terjadi mencalonkan, tak ragu belakang. Ya. Begitu Rasulullah SAW berjuang memperbaiki anak manusia. Yang pertama yang kita perbaiki selaku anggota dewan, selaku calon, akhlak kita ini. Tidak ada lain daripada itu. Kalau akhlaknya buruk, saya jamin tak akan duduk. Kita kalau sekarung duitnya, ibu ya. Kemudian selain akhlak apa lagi? Rasulullah SAW mengedepankan kejujuran. Ingat janji kita waktu kampanye, ingat ucapan kita waktu kita ingin dipilih, penuhi itu. Itulah salah satu pemimpin yang akan tetap diikuti oleh masyarakat. Tapi kalau sudah akhlaknya buruk, kalau sudah berlakunya tidak lagi jujur, itu akan ditinggalkan secara perlahan-lahan oleh masyarakat. Itu yang pertama pesan saya pada sore hari ini, Bapak. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang singkat ini, kami ingin memberikan tausiah singkat dari hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, lisa imi farhadani, farhadun inna yufdir, farhadun inna yal qarabah. Kata Rasulullah SAW, ada 2 kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu akan ada 2 nikmat yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak puasa. Nikmat yang pertama kata Rasulullah SAW adalah dia berbahagia, dia senang, dia gembira ketika akan memasuki waktu berbuka, ketika dia berjumpa dengan berbukaannya. Ini maknanya luas ini. Mengapa dia berbahagia? Yang pertama sekali, 1 hari penuh kita tidak mengisi perut kita dengan makan, tidak kita isi minum, bahwa detik-detik inilah kita merasakan kita itu lemah. Tidak ada apa-apanya kita ini. 1 hari kita tak makan, tak minum, lemah kita, maka akan terucap di lisan kita, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang menolong kita, Allah yang ada di dalam diri kita. Tak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita hari ini besar, berarti yang lebih besar adalah Allah yang sudah membesarkan kita.
Jika hari ini kita merasa kita paling hebat, tak ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap gerak langkah kaki kita, setiap ucapan lisan kita, sertakan Allah di dalamnya. Insya Allah Allah akan meridai setiap kegiatan kita. Allah yang paling besar. Maka orang yang berbahagia, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang berjumpa dengan makanan. Ketika kita berbuka, kalau orang tua-tua kita dulu sebelum berbuka ini berkumpul dengan anak, berkumpul dengan istri, berkumpul dengan saudara, bahkan ada yang namanya buka bersama keluarga besar. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama saudara dari PAN berbuka secara bersama-sama keluarga besar PAN Kabupaten Kuantan sini. Ternyata kebahagiaan itu ada kebahagiaan silaturahim. Kalau melut, jadi kamu Ustaz. Minum lah. Ya. Kode ya. Kode nampak. Ya. Sini. Jadi ada silaturahim dalam berbuka. Hari ini orang tak lagi mementingkan silaturahim. Kadang-kadang hanya melewat HP. Ada saudaranya meninggal, ada tetangganya meninggal, hanya mengucapkannya melalui stiker aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih nanti gambar orang menangis. Tidak. Kalau seorang caleg tak begitu mentalnya. Ketika ada saudaranya yang meninggal, selain dia menyampaikan ucapan, dia akan datang berkunjung, menunjukkan bahwa kita penuh dengan silaturahim. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut di akhirat nanti, orang yang rugi, amalnya habis setelah ditimbang, adalah orang yang memutuskan tadi silaturahim. Makanya melalui berbuka puasa ini silaturahim kita terjaga. Insya Allah. Maka kebahagiaan yang pertama yang kita rasakan bagi orang yang berpuasa, kita akan merasa bahagia bila bertemu dengan perbukaan kita, bertemu dengan makanan kita. Terkadang kalau berbuka di rumah tidak cukup satu piring lontong. Ya, aduk-aduk, adon kue lato-lato dulu. Apa nama onde-onde? Ya, onde-onde. Lengkap. Setelah kita minum air putih, ternyata itu tuh hilang. Nikmat tuh hilang. Jadi maknanya ternyata kenikmatan dunia itu sekejap aja, sebentar. Tidak lama-lama kenikmatan dunia itu. Sebentar kita mencicipi kenikmatan dunia ini. Lalu mengapa ada orang yang bertungkus lumus yang mati-matian mengejar dunia? Memang kita hidup di dunia, tetapi tujuan kita jika hidup di dunia untuk kepentingan orang banyak, bergabung dalam sebuah partai untuk kepentingan kemaslahatan umat, itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya bahwa kenikmatan dunia itu taklah lama. Paling lama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia umatku itu hanya umur 60 sampai 70. Masya Allah. Tergantung ceramah kita. Ya. Ya, mudah-mudahan saja dari hikmahnya bisa saya panjang lebar karena keterbatasan waktu kita. Silakan berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.